Halo semua, kembali lagi dengan Lopins Audio. 2 minggu yang lalu saya kedatangan salah satu flagshipnya CCA, yaitu CCA CA16 Pro. Nah, ayam ini bisa dikatakan kembarannya KZ ZAS. Ya karena spek drivernya sama, yaitu menggunakan 16 hybrid driver. Tapi sebelumnya thanks banget nih buat KZ TWS atau KZ Official Store yang udah ngasih unit reviewnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli CCA CA16 Pro ini, bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, CA16 Pro ini akan saya bandingkan dengan pendahulunya, yaitu CCA C12. Juga ada perbandingan langsung dengan KZ ZAS dan KZ TDX Pro. Thanks lagi nih buat Kang Del atas pinjaman ZAS-nya. Nah, selain modelnya dibuat beda dengan KZ ZAS, apakah bakal ada perubahan juga di sound quality-nya? Simak ulasan selengkapnya. Untuk box dan packagingnya nggak ada beda dengan KZ ZAS. Isi dalam boxnya juga sama, standar banget. Hanya ada sepasang shell, kabel, ear tips, buku manual, dan kartu garansi. Buat harganya yang hampir 1 jutaan, ini ada baiknya dikasih hard case yang bagus. Dan ear tips cadangan yang banyak dengan tipe yang beda-beda. Mudah-mudahan ke depan CCA atau KZ mengubah packagingnya. Nah, untuk speknya sudah saya katakan di awal. Ini sama banget dengan KZ ZAS, yaitu menggunakan config hybrid dengan total 16 driver. Atau dalam satu shellnya disematkan 1 dynamic driver dan 7 balance armature. Untuk speknya ini memang sangat wow, tapi punya resiko inkoherensi. Untuk bentuk housingnya sama banget dengan KZ ZAS. Hanya beda di faceplate saja, punya C16 Pro dikasih 2 lubang ala semi open back. Namun untuk bahannya sama, sebagian besar menggunakan resin, kemudian faceplate-nya gabungan metal dan semi glass, dengan hiasan logo CCA di tengah. Intinya sama-sama solid dengan finishing yang rapi. Kemudian ear tipsnya juga hampir sama, dengan punya ZAS. Sama-sama pendek, tapi punya ZAS lebih lembut lagi. Di ulasan ZAS sudah saya katakan, ear tips kayak gini nggak cocok di telinga saya. Gak ngesil jadi bassnya hilang. Selain itu, nozzle-nya juga sama. Diameternya agak kecil dan bahannya seperti metal. Tapi kayak plastik juga, soalnya kalau dipegang nggak ada sensasi dingin seperti bahan metal kebanyakan. Saya agak bingung juga sama bahannya. Nah, untuk kabelnya ini beda dengan punya ZAS. Untuk kabel CA16 Pro ini sama dengan kabelnya CCA NRA atau KZ ZEX. Bahannya juga sama, yaitu menggunakan silver plated. Namun untuk kualitas kabel, ZAS masih lebih baik dan juga lebih lentur. Selain itu, jacknya juga masih bagusan punya ZAS dengan bahan metal. Oh ya, ini bukan versi mic, jadi saya nggak bisa tes kualitas mic-nya. Tapi anggap saja mic-nya sama dengan mic-nya CCA NRA. Untuk fittingnya sama juga dengan KZ ZAS. Walaupun housingnya bulky, tapi masih cukup enak fittingnya di telinga saya. Tingkat kedapnya juga bagus. Tapi kalau untuk pemakaian lama atau berjam-jam agak kurang nyaman. Tapi gak sampai nyakitin untuk telinga saya. Fittingnya masih cukup nyaman. Oke, sebelum bahas sound quality-nya, CA16 Pro ini sangat mudah untuk di-drag. Dipasangkan ke smartphone yang tanpa bantuan dongle DAC pun masih oke. Kemudian waktu pengetesan saya menggunakan ear tips Acoustone AID07. Oke, lanjut bahas sound quality-nya. Nah, untuk tonalnya CA16 Pro ini P-shape, tapi nggak se-P-shape CCA C12. Jadi bisa dikatakan ini mild P-shape, dengan sedikit sentuhan warm dan di-boost pada bagian low-nya. Untuk timbre-nya cukup natural kalau dibandingkan dengan produk CCA yang lama. Contoh saja CCA C12 yang kurang natural. Jadi untuk tuningannya ini udah lebih cakep dibanding kebanyakan CCA yang lama. Nah, untuk bagian low-nya, kuantitas bassnya gede dan nampol. Speednya gak lambat banget, tapi nggak cepet juga. Ya, sedang lah. Kemudian bassnya empuk, bersih, deep, dan punchy-nya juga oke. Selain itu, rumble-nya juga cakep dengan decay yang lumayan panjang. Kelemahan bassnya yaitu mid bassnya agak masuk ke frekuensi mid. Kemudian untuk bagian mid-nya agak mundur, tapi cukup clean dan cukup tebal. Untuk posisi vokalnya agak di belakang, tapi masih jelas.
Beda dengan vokalnya CCAC12 yang lebih tipis dan lebih mundur. Tone vokalnya juga cukup clean, tapi ada sedikit sibilan. Intinya vokal C16 Pro ini masih lebih baik dibandingkan vokalnya CCAC12. Kemudian upper mid-nya juga cukup aman, nggak ada pick yang mengganggu atau nyakitin. Oke, lanjut ke bagian high-nya. Untuk treble-nya cukup clean, bersih dan punya detail yang baik, dengan ekstensi yang cukup baik juga. Kemudian tone treble-nya juga nggak ada kesan metalik, beda dengan CCAC12 yang ada kesan metalik, dan bunyi simbalnya kasar. Nah, di CA16 Pro ini cukup halus. Dan walaupun treble-nya lumayan attack, tapi di sini nggak ada kesan nusuk atau tajam. Untuk bagian teknikalitasnya bisa dibilang ini bagus. Walaupun kalau lihat harganya ini masih terbilang biasa saja. Tapi memang ini cukup bagus. Soundstage-nya cukup lebar, tapi nggak kerasa luas banget. Kemudian depth atau kedalamannya juga cukup baik. Nah, untuk separasinya ini rapi. Dan imagingnya juga cukup jelas, walaupun kesan 3D-nya agak kurang. Tapi kalau dibandingkan CCAC12 ini jelas lebih baik. Kemudian untuk tingkat koherensinya memang gak sebaik IM single driver. Tapi menurut saya ini cukup bagus lah koherensinya. Gak sampai kerasa gak nyambung banget antara DD dan BA-nya. Ya samalah dengan KZ ZAS. Oke, sedikit perbandingan saja dengan kembarannya nih, yaitu KZ ZAS. Nah, ini bisa dibilang sama, dari mulai speknya sampai sound quality-nya. Tonalnya sama, teknikalitasnya juga sama, tapi ada sedikit perbedaan selain kabel dan faceplate-nya. Di bagian vokal, saya merasa vokalnya CA16 Pro ini sedikit lebih baik, sedikit lebih tebal dan sedikit lebih natural. Dan di bagian treble, CA16 Pro ini sedikit lebih smooth. Ya sedikit banget lah. Mungkin pengaruh kabelnya yang beda. Tapi kadang di beberapa lagu saya malah merasa sama saja. Oke, selanjutnya lawan KZ EDX Pro. Nah ini, kuantitas bassnya hampir sama. Sama-sama gede dan nampol. Tapi midnya CA16 Pro jelas lebih baik. Begitupun dengan treble-nya. Di CA16 Pro lebih detail dan lebih bening juga. Kemudian untuk teknikalitasnya juga, C16 Pro masih lebih baik. Tapi teman-teman tahu, KZ EDX Pro ini harganya jauh lebih murah. Namun, EDX Pro ini bisa jadi salah satu alternatif terbaik buat teman-teman yang ingin CA16 Pro atau ZAS tapi belum kesampaian. CCAC16 Pro ini adalah IM buat pecinta bass di kelas 1 jutaan. Dan ini sama dengan KZ ZAS yang sedikit lebih mahal. Tapi di kelas 1 jutaan memang banyak pesaingnya, utamanya untuk sesama IM bass head. Contoh saja ada TFZ Note 3, Live 3, dan Tequila. Kemudian ada KBY Robin. Menurut saya ini cukup layak untuk dibeli dan dicoba, terutama buat bass head atau pecinta bass. Ya karena CA16 Pro ini tonalnya sudah oke. Suaranya juga bening, nggak ada kesan kasar atau metalik. Detailnya juga oke. Kemudian tingkat koherensinya juga cukup baik kalau dibandingkan pendahulunya yaitu CCAC12. Selain itu desainnya cakep, hanya saja packagingnya standar banget. Lalu untuk kabelnya juga kalau bisa dikasih yang lebih baik lagi. Oke, segitu saja ulasan dan opini saya buat CCA-CA16 Pro ini. Sampai jumpa lagi di next video. Salam Lopins Audio.